Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Zaki, Gus, silahkan tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita semua sudah zikir nafas di malam Jumat ini. Dan tadi guru saya ketika masuk ke alam bawah sadar, saya di situ langsung melihat itu guru. Suaranya diperbesar suaranya. Melihat sumur. Dari sumur itu keluar cahaya putih yang indah banget guru ke atas. Dari sumur, sumurnya di bawah, iya. Ya. Dari sumur itu keluar cahaya putih naik ke atas, indah, dengan sangat indah sekali. Terus dari cahaya itu keluarlah naga berwarna biru keputihan. Dia berkeliling-keliling di atas saya. Saya apa guru? Naganya indah banget. Kayak lukisan gitu, tapi ya Allah. Jadi indah banget, indahnya tuh Gus begini Gus, melihat keindahannya tuh ya. Jadi warnanya itu ada di dalam. Enggak, artinya ya dari iya kan dari luarnya nih bercahaya, ya bentuknya luarnya bercahaya gitu ya, luarnya. Dari dalamnya juga ada cahayanya lagi gitu. Jadi sudah indah, ditambah dengan lebih indah lagi gitu. Oke, terus dia lama berkeliling gitu di atas saya, berkeliling berputar-putar. Iya. Hingga akhirnya turun dan menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan. Iya. Laki-laki yang tampan. Jadi coba Gus gini, diurai dulu naganya tuh, keindahannya, keindahan naganya coba. Keindahan naganya. Ya, mulai dari apa sisiknya yang berkilau, bersinar ya. Iya, terus kumisnya ada kumis naganya gitu. Ya, pokoknya estetik banget lah. Ya Allah, apa ciptaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Iya ya, wilayah sana tuh sangat menakjubkan gitu. Sekali. Jadi kita tuh terbius gitu. Iya, saya terpesona. Ya, terpesona gitu. Saya gitu. Ya, mungkin saking indahnya saya sampai terpukau gitu. Iya, saking indahnya. Oke, terus Gus. Akhirnya setelah naga itu turun, menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Pemuda tampan, yang tampan. Beliau mengenalkan dirinya Lang-Lang Suciloka. Nama beliau Lang-Lang Suciloka. Beliau sendiri yang memulai salam pada saya, Sampurasun. Sampurasun gitu. Saya kaget juga gitu. Masya Allah. Jadi beliau tangannya begini berdua, maksudnya dua gini, Sampurasun gitu ya. Terus beliau seperti seorang kamunya jawab. Oh iya, saya Rampes. Iya. Beliau Sampurasun tuh Gus gini, Sampurasun, sampurna ning ingsun, kesempurnaan secara manusia. Rampes kata kamu tuh, rampak beres, artinya sempurnanya tuh cepet gitu. Rampak beres artinya tuh. Iya, rampes tuh, jadi cepet sempurna aja gitu. Oke, terus? Ya, nama beliau itu Lang-Lang Suciloka. Lang-Lang Suciloka. Oke, terus? Beliau bukan itu, saya mulai pembicaranya. Iya. Ini ada di mana? Saya gini. Maaf, ini ada di mana? Iya. Terus beliau menjelaskan bahwasanya ini ada di puncak, di kaki Bukit Cermai di hutan pinus.
kaki Bukit Ciremai Ciremai di hutan. di hutan pinus. Pinus. Ya, di hutan pinus. Ya, nanti kapan-kapan dikunjungi, Gus. Namanya aja Itu ada diingat-ingat. sumur. Namanya aja diingat-ingat. Nanti kapan-kapan dikunjungin. Iya. Di sana aja ada sumur. Ada sumur. Ya. Langlang Suci Loka. Suci Loka ya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita berkunjung ke sana. Ciri tempatnya ada apanya, Gus? Ya pohon pinus aja sih. Pohon pinus, oke. Terus sumurnya ada di situ sumurnya. Ada. Terus lanjut. Beliau cuma mengatakan melangkahlah dengan kebaikan, nanti aku akan di belakangmu. Nanti aku ada di belakangmu. Oke, melangkahlah Dengan kebaikan, nanti aku ada di belakangmu. ada di belakangmu. Artinya ketika kamu melakukan kebaikan-kebaikan ya, beliau ada di belakangmu itu artinya menjadi penjaga gitu. Penjaga buat kamu selagi kamu terus melakukan kebaikan-kebaikan. Dia masuk Iya, ke saya gitu. masuk. Iya. Oke. Setelah itu saya naik lagi, Guru. Oh, beliau tuh masuk ke ubun-ubun sini. Dari ubun-ubun masuk. Oke. Saya naik lagi ke atas Ciremainya di situ. Nah, berarti Gus, beliau itu berarti nanti ya, kamu terus tebarkan kebaikan kamu. Lomane sa Pentoke. mentoge. Bermanfaatnya sebanyak-banyaknya gitu nanti. Ya bukan hodam sih ya, begitu tuh ya, ruh suci, orang-orang suci terdahulu yang ketika ada siapapun, ketika hatinya bercahaya dan dia menebarkan kebaikan ya, beliau menjaga begitu. Oke, Gus, lanjut. Saya naik ke ketinggian lagi di sana di puncak Ciremai, Guru. Oh, di puncak Ciremainya. Jadi begitu Langlang Suci Loka tuh masuk ke tubuh kamu, ya. Saya coba naik lagi. Terus kamu naik lagi. Dan tiba di puncak Ciremai yang di situ bebatuan yang Di puncaknya. tapi melihat ke sekeliling Nusantara ini indah banget. Iya. Dari puncak Dan Gunung kembali saya Ciremai, terpukau di situ. dari puncak Gunung Ciremai, kamu melihat seluruh Nusantara ini sangat indah sekali. Di situ Dan kamu juga terpukau sama ketika melihat Iya, ular naga itu, ular naga itu. Langlang Suci Loka itu. Oke, menakjubkan sekali Nusantara ya, begitu indahnya gitu kan, Nusantara. Oke, Gus, lanjut. Saya berputar mengelilingi di bawah Ciremai itu. Iya. Berarti sekitar Cirebon ya, Gus ya? Ya, Cirebon Kuningan lah kalau gunung. Apa tadi, Gunung Ciremai ya? Ciremai. Oke. Terus? Setelah itu di tengah kawah itu saya melihat beliau, Guru. Iya. Aki Semar, Eyang Aki Semar. Oh, Eyang Tapi di Semar. kawah tapi ya di atasnya gitu dianya mengapung. Beliaunya. Beliau mengapung di atas kawah. Di atas kawah. Oke, bertemu dengan Kiai Semar. Oke, Gus. Semar. Ada petua, ada nasihat yang beliau sampaikan. Oh, iya. Jadi suaranya gemak berarti ya? Bergema. Beliau mengatakan begini kurang lebihnya. Iya. Lihatlah Nusantara dari puncak ini, puncak ini. Iya, dari puncak Gunung Ciremai gitu kan. Bukankah matamu melihat keindahan? Iya. Walau hanya sebagian yang kamu lihat. Tapi akan lebih indah lagi ketika seluruh penghuninya mencintai Nusantara ini. Itu penegasan sekali ya. Akan lebih indah lagi ketika penghuninya mencintai Nusantara ini. Iya. Terus? Mencintai Nusantara itu bukan dengan memunculkan saya yang terdepan, saya yang terhebat, saya yang terbaik, bukan. Tapi mencintai Nusantara itu ketika Tuhan menghendakimu terlahir di bumi Nusantara ini
Di situ ada sebuah pertanyaan yang harus kamu gali. Ada sebuah pertanyaan yang harus kamu gali. Iya. Bagaimana Tuhan menghendakimu terlahir di sini? Itu. Bagaimana Tuhan menghendakimu terlahir di sini? Itu pertanyaan yang harus digali itu. Iya, iya. Terus Ya itu. setelah itu diselesaikan dulu Setelah sampai selesai. Setelah itu yang semarnya Setelah itu yang semuanya menghilang dan udah itu waktunya selesai. oh waktunya selesai. Iya. Dan saya masih di atas puncak itu. Masih di Iya. puncak Gunung Ciremai, Di kamu yang bebatuan masih itu. sendirian ya, terpana melihat keindahan alam Nusantara ini ya. Ini sebenarnya Gus, kalimat yang semar itu Gus sebenarnya shock terapi untuk orang-orang Nusantara. Iya, iya. Shock terapinya apa? Ya, ketika Tuhan menghendakimu lahir di sini, di Nusantara ini, ya, kita jaga alamnya. Iya. Artinya supaya tanahnya subur, makmur, indah, terlihat hijau, gitu. Artinya kita jaga Nusantara ini. Ketika kamu dilahirkan di sini, di Nusantara, Iya. ya, kamu bertanggung jawab untuk memakmurkan Nusantara ini. Gitu. Dengan apa? Ya, dengan mengikuti petuah-petuah dari para leluhur yang ada di sini. Orang-orang Nusantara ini tidak kurang tokoh-tokoh suci, orang-orang yang hatinya jernih. Iya. Tokoh-tokoh Nusantara ini sangat banyak sekali, Gus. Iya. Artinya begini, ya, kita lahir di Nusantara, ya. Berarti ketika lahir di Nusantara, berarti leluhurnya orang mana? Orang Nusantara. Orang Nusantara. Iya. Bayangkan Eyang Semar, ya, begitu sederhana orangnya, ya, sederhana, tapi kaweruhnya, pengetahuannya tanpa batas. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain seperti Ratu Sima, seperti Prabu Siliwangi, itu semua orang-orang suci semua. Artinya, ya, kita ikuti petuah-petuah leluhur kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dipandu oleh para leluhur? Iya. Ya, ya tentunya dengan banyak hening, banyak zikir, Bikin napas. zikir nafas. Karena ya ketika kita istiqomah zikir nafas rutin, terus ya zikir nafas, zikir nafas, zikir nafas, terus itu leluhur itu ketika di dalam diri kitanya ada cahaya, leluhur itu masuk, Gus, membimbing dan ya memberikan pengetahuan ya yang sangat luhur, pengetahuan tentang ketuhanan yang sangat luar biasa. Iya. Nah, jarak terdekat ya, jarak terdekat supaya leluhur itu bisa memandu kita ya dengan suara yang terdengar jelas ya, kita dibawa ke ketinggian, bisa saja beliau seumpamanya berbentuk cahaya dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita ya. Nah, untuk mempercepat kita dipandu oleh leluhur itu, Gus, ya, kita manfaatkan hari kelahiran kita. Iya.
Kamu lahirnya hari apa? Kamu lahirnya hari apa? Kamu lahirnya hari apa? Kamu lahirnya hari apa? Dimanfaatkan hari lahir itu. Gimana caranya, Guru? Seumpama kamu lahir hari Jumat, Iya. ya. Nah, lahir hari Jumat. Jam 6 pagi, Gus, kita sudah mulai puasa. Iya. Sudah mulai puasa. Dan terus dikir nafas. Dari 6 pagi sampai duhur, muter sampai jam 6 pagi lagi, ya. Ini jangan dulu buka. Jadi dimanfaatkan dari 6 pagi sampai jam 12 dikir nafas, dari jam 12 sampai maghrib dikir nafas. Tapi ini jangan buka dulu. Lanjut lagi, Gus. Sampai jam 6 pagi lagi. Iya, maksudnya lanjut lagi dari 6 maghrib sampai jam 12 malam. Dikir nafas lagi. Iya. Full. Dikir nafas. Dari jam 12 muter sampai jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi juga, Gus, ini jangan langsung tidur. Ya. Kita menghadap ke arah timur dulu. Melihat matahari yang Terbit. Nah, setelah melihat matahari yang terbit, ya dialog. Kenapa? Ada hubungan antara matahari yang terbit dengan cahaya ilahi, nur ilahi yang ada di dalam diri. Ada hubungan. Kita memulai hidup baru dengan melihat matahari terbit. Nah, dimanfaatkan hari lahir itu. Silakan kamu hari lahirnya apa, Cuk? Hari lahirnya apa? Kamu manfaatkan hari lahir itu. Sapoe saputing tong buka. Aktivitas terus. Dikir nafas deh. Itu cara yang cepat. Iya. Karena di hari lahirmu, Gus, di hari lahirmu itu ada jarak yang paling dekat antara kamu dengan leluhurmu. Gitu. Di hari lahir ya. Di hari lahir. Nah, setelah hari lahir udah, nah nanti hari-hari biasanya wallahul khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus wallahul khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in. Nah, itu buat bahan bakar. Wallahul khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apapun Allah yang menciptakan. Ya, dan Allah yang berkehendak atas apa yang diciptakannya. Gitu. Bahasa kitanya gitu. Nah, itu terus diulang-ulang. Supaya cepat ya, artinya cepat tuh hubungan antara kamu dengan leluhur kamu tuh cepat gitu. Jadi nanti di ruang alam bawah sadarnya ya cepat bertemu dengan orang-orang soleh. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Tadi penegasan dari Eyang Semar ya bahwa kita ini adalah orang-orang Nusantara. Leluhur kita orang Nusantara. Gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.